Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali video ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Semoga Allah memudahkan segala usaha kita dan memberkahi segala ilmu kita. Di video kali ini kita akan membahas tentang perjalanan Rasulullah di kota Madinah. Seperti yang kita ketahui bahwa Rasulullah SAW diutus sebagai Rasul pada usia 40 tahun. Ketika itu beliau memulai dakwahnya di kota Mekah. Seiring berjalannya waktu, bertambahlah jumlah pengikut Rasulullah dan bertambah pula ancaman yang beliau terima dari kaum kafir Quraisy. Beberapa faktor yang menyebabkan hijrahnya Rasulullah ke kota Madinah, antara lain: 1. Pembaiatan yang dilakukan oleh kaum Khazraj dan kaum Aus pada musim haji tahun 621 dan 622 Masehi. Ketika itu mereka berjanji kepada Rasulullah untuk melindungi Rasulullah dan segenap umat Islam jika hijrah ke kota Madinah. Faktor yang kedua adalah pemboikotan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy kepada Rasulullah dan pengikutnya. Adapun isi pemboikotannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, melarang setiap perdagangan dan bisnis dengan pendukung Nabi Muhammad SAW. 2. Tidak seorang pun berhak mengadakan ikatan perkawinan dengan orang muslim. 3. Melarang keras bergaul dengan kaum muslim. 4. Musuh Nabi Muhammad SAW harus didukung dengan keadaan bagaimanapun. Pemboikotan ini ditulis di atas sahifah atau plakat yang digantung di dinding Ka'bah, yang mana tidak akan dicabut kecuali Rasulullah menghentikan dakwahnya. Pemboikotan ini berlangsung selama 3 tahun dan dampaknya amat dirasakan oleh kaum muslim ketika itu. Penderitaan dan blokade ekonomi itu sangat mengancam kehidupan mereka, tetapi semangat mereka tidak pernah surut untuk membela Rasulullah dan agama Islam. Setelah melalui pemikiran yang mendalam disertai dengan perintah langsung dari Allah untuk hijrah ke Madinah, Rasulullah dan umat muslim melakukan perencanaan yang matang untuk hijrah ke Madinah. Umat muslim diperintahkan untuk berhijrah terlebih dahulu tanpa membawa harta benda dari kota Mekah. Dan Rasulullah beserta beberapa sahabat menjadi orang terakhir yang berhijrah karena beliau sangat sulit untuk keluar dari kota Mekah. Sesampainya di Madinah, Rasulullah SAW membangun sebuah masjid yang sekarang dikenal sebagai Masjid Nabawi, yang berfungsi sebagai pusat peribadatan dan juga pemerintahan. Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah ketika di Madinah adalah mempersatukan kaum Khazraj dan kaum Aus serta mempersaudarakan kaum Ansor atau mereka yang tinggal di Madinah dengan kaum Muhajirin atau kaum yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Setelah itu Rasulullah membuat perjanjian damai dengan kaum Yahudi dan beberapa suku sekitar Madinah. Berikut adalah isi perjanjian yang dibuat Nabi Muhammad SAW dengan kaum Yahudi di Madinah. 1. Kaum Yahudi hidup damai bersama-sama dengan kaum muslimin. 2. Kedua belah pihak bebas memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing. 3. Kaum muslimin dan kaum Yahudi wajib tolong-menolong dalam melawan siapa saja yang memerangi mereka. 4. Orang-orang Yahudi memikul tanggung jawab belanja mereka sendiri dan sebaliknya kaum muslimin juga memikul belanja mereka sendiri. 5. Kaum Yahudi dan kaum muslimin wajib saling menasihati dan tolong-menolong dalam mengerjakan
kebajikan, dan keutamaan. 6. Kota Madinah adalah kota suci yang wajib dijaga dan dihormati oleh mereka yang terikat dengan perjanjian itu. 7. Kalau terjadi perselisihan di antara kaum Yahudi dan kaum Muslimin yang dikhawatirkan akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, urusan itu hendaklah diserahkan kepada Allah dan Rasul-Nya. 8. Siapa saja yang tinggal di dalam ataupun di luar kota Madinah wajib dilindungi keamanan dirinya, kecuali orang zalim dan bersalah, sebab Allah menjadi pelindung bagi orang-orang yang baik dan berbakti. Terbentuknya pemerintahan di Madinah membuat Islam semakin kuat dengan persatuan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor serta dukungan dari kaum Yahudi dan suku-suku lain sekitar Madinah. Namun, di sisi lain, hal ini membuat kecemasan dan kekhawatiran yang sangat mendalam pada kaum kafir Quraisy dan musuh-musuh Islam lainnya, sehingga timbullah beberapa peperangan antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy. Dan penaklukan yang paling berpengaruh dalam dakwah Rasulullah adalah penaklukan kota Mekah, atau yang dikenal sebagai Fathu Mekah. Selesai Rasulullah berkhutbah memberikan pengampunan kepada orang-orang Quraisy, mereka berbondong-bondong masuk Islam, dan keislaman mereka sangat mempengaruhi suku-suku di pelosok Arab. Sehingga pada tahun itu Rasulullah menerima delegasi dari suku-suku Arab. Sejak saat itu peperangan antar suku berubah menjadi persaudaraan seagama, dan persatuan antar suku Arab pun terwujud. 2 bulan kemudian Rasulullah jatuh sakit, lalu wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah di rumah istrinya Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar. Dengan wafatnya Rasulullah, berakhirlah dakwah Rasulullah di kota Madinah. Berakhirlah tugas beliau sebagai seorang Rasul, dan para sahabat pun melanjutkan dakwah beliau. Mungkin cukup sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat, dan bila ada kekurangan bisa kalian tambahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.